Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ila hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat Ketua dan pengurus DKM Masjid At-Taqwa, para bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam kajian fikih mazhab Syafi'i, masih dalam pembahasan sebab-sebab sujud sahwi. Kita sudah bahas sebagian besar ya. Ada beberapa penyebab ya terjadinya atau dianjurkannya sujud sahwi. Yaitu pertama, tarku ma'murin bihi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Bisa jadi yang diperintahkan itu rukun atau sunnah. Sunnah itu bisa jadi sunnah ab'ad atau sunnah hayat. Nah, ini hukumnya beda-beda. Kita sudah bahas ya. Atau penyebabnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang di dalam sholat. Ya. Atau ragu sesuatu di dalam sholat. Atau memindahkan salah satu perbuatan sholat bukan pada tempatnya. Kita sudah bahas yang pertama tadi, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Kalau rukun berarti dia tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Dia harus melaksanakan rukun itu, baru kemudian dia dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunnah yang dianjurkan melakukan sujud sahwi adalah sunnah tab'id atau sunnah ba'diyah, ya, tab'id, ab'ad. Sedangkan sunnah hayat tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Lalu yang menyebabkan juga adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Ya. Tentu perbuatan yang dilarang ini juga ada dua bagian. Dilarang dilakukan di dalam sholat, tetapi tidak membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja. Ya. Misalkan hanya menoleh kepalanya doang, bukan badannya. Kalau menoleh badannya itu batal. Menoleh kepalanya misalkan, melihat ada sesuatu di sebelah kanan atau kirinya, itu makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Atau berjalan, melangkah 2 langkah maksimal, itu tidak membatalkan sholat. Kalau sudah 3 langkah itu membatalkan sholat. Artinya perbuatan yang sengaja
tapi tidak membatalkan sholat. Ya. Yang kedua, ya, kalau dia memang sengajanya itu tidak membatalkan sholat, maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Seperti tadi, menoleh atau melangkah satu langkah, itu perbuatan yang sengajanya itu, kalaupun dia sengaja tidak membatalkan sholat, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Yang kedua, perbuatan yang dilarang di dalam sholat, tetapi ketika dilakukan secara sengaja, maka batal sholatnya. Ya. Dalam hal ini, ya, kita dianjurkan sujud sahwi. Contoh, menambahkan rokaat. Kalau sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, lupa, tidak batal, tapi dianjurkan sujud sah. Menambah ruku, ya, menambahkan ruku. Kita lupa nih, tadi udah ruku belum? Kemudian kita ruku atau sujud, sujudnya udah 2 apa baru 1 tadi ya? Nah, kalau dilakukan secara sengaja tambahan itu batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Maka kalau dalam kondisi ini maka dianjurkan sujud sah. Ya. Kita sudah bahas ini, termasuk ya memanjangkan rukun yang pendek yang tidak disyariatkan. Rukun yang pendek itu apa, Pak? I'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Itu kan rukun qasir, rukun pendek. Kalau dia dipanjangkan dengan hanya diam saja, ya, atau zikir yang tidak disyariatkan. Zikir yang disyariatkan kan kalau i'tidal itu Rabbana walakal hamdu. Terus kunut. Kalau kunut nggak ada masalah. Tapi i'tidal diam lama seperti baca Fatihah, ya, ini tidak boleh. Kalau disengaja, batal sholatnya. Duduk di antara 2 sujud, diem aja kelamaan dan disengaja, seukuran tahiyat atau tasyahud, batal sholatnya. Kecuali dia lupa, lalai. Lagi sholat, kadang-kadang mikirnya macem-macem, mikir kunci hilang lah. Kadang-kadang ada aja gitu dari sholat itu. Nah, kalau dia nggak lupa gitu, itu nggak apa-apa. Tapi dianjurkan sujud sah, karena menambahkan atau memanjangkan rukun yang pendek. Ya. Adapun kalau memanjangkan rukun yang pendek dengan zikir yang disyariatkan, maka tidak membatalkan sholat. Seperti memperpanjang i'tidal dengan kunut, nah, itu tidak membatalkan. Atau memperpanjang i'tidal dalam konteks sholat tasbih. Sholat tasbih kan panjang, ya. Ketika i'tidal kita bacanya 10 kali tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Panjang 10 kali. Itu tidak batal. Karena zikir masyru', zikir yang disyariatkan. Ya. Yang menyebabkan sujud sahwi juga adalah memindahkan perbuatan
sholat bukan pada tempatnya. Ya. Nah, itu kalau dilakukan secara sengaja maka batal. Kalau dia lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Yang keempat, yang dianjurkan atau disyariatkan sujud sahwi adalah ragu di dalam perbuatan sholat. Ya. Ini ada beberapa jenis atau beberapa gambaran. Pertama, ragu tentang jumlah rakaat. Nah, ini udah 3 apa udah 4 apa baru 3 ya? Kadang-kadang ada begitu Pak ya? Ada ya? Apa sudah sujudnya ini sudah 2 apa baru 1 ya? Maka kalau ini terjadi, maka kita harus menganggap bilangan yang terkecil. Nah ini kalau kita ini ragu-ragu 3 atau 4, maka kita ambil bilangan yang terkecil, berarti 3. Kan yang yakin 3. Kalau 4 masih ragu-ragu. Ini sujudnya udah 2 apa baru 1? Maka ambil yang terkecil, yaitu 1. Apa yang harus kita lakukan? Kita tambah 1 rakaat lagi. Kita anggap ini rakaatnya baru 3 rakaat. Sujudnya ditambah lagi, kita anggap sujudnya baru 1 sekali sujud. Lalu setelah itu melakukan atau disyariatkan sujud sahwi. Ya, karena dia ragu tambahan tersebut. Dalilnya mana? Dalilnya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih falam yadri kam shalla thalathan am arba'an." Jika kalian ragu di dalam salat kalian. Ragunya bagaimana? Dia tidak tahu dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrahish syak wal yabni ala mastaiqan. Maka kata Rasulullah, tinggalkan keraguan tersebut dan ambillah yang yakin. Yang yakin 3, yang ragu 4. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Lalu sujudlah 2 kali sujud sebelum salam, yaitu sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Wa in kana shalla itmaman li 4 kana targhiman lisyaitan. Ya. Kalaupun ternyata 5 ya enggak apa-apa. Ya, udah 4 sebenarnya tambah 5. Kalaupun 4 ini untuk menghilangkan atau menghancurkan godaan setan. Dan kita dianjurkan tetap melakukan sujud sahwi walaupun keraguannya itu hilang sebelum salam. Ya. Ya, pas rakaat ketiga itu sebelum salam dia yakin, oh ini udah 4, ini udah 4. Tetap dianjurkan sujud sahwi. Ya. Kenapa? Ya, karena dia melakukan rakaat yang keempatnya itu dengan ragu-ragu. Ya. Yang kedua, keraguan itu bisa terjadi keraguan melakukan perbuatan yang dilarang. Ya. Kalau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam sholat, dia ragu-ragu.
Jika seandainya perbuatan itu kalau dilakukan secara sengaja maka batal sholatnya, maka tidak dianjurkan sujud sahwi karena dianggap sudah batal kan? Seperti apa? Berbicara walaupun sedikit ya. Berbicara itu walaupun sedikit di dalam sholat itu batal. Kalau berbicara sedikit tapi lupa, nah itu belum tidak batal. Yang ketiga, ragu meninggalkan sunnah tab'id atau ab'ad seperti kunut ya. Kalau ragu melakukan sunnah ab'ad maka dianjurkan sujud sahwi karena dianggap dia belum melakukan. Nah, kecuali ragu meninggalkan sunat hayat ya, bukan sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat dia tidak dianjurkan, tidak disyariatkan sujud sahwi. Bagaimana kalau ragunya setelah salam? Setelah assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Dia ragu sudah sujud 2 kali apa sekali tadi ya? Ya. Kalau ragunya terjadi setelah salam, ya. Kalau itu selain niat dan takbiratul ihram, maka tidak berpengaruh terhadap kesahan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kalau ragunya setelah salam, kecuali yang ragu itu niat. Saya sudah niat apa belum ya? Nah, itu batal udah. Terus ulang lagi. Nah, ya. Itu pengaruh. Kalau niat dan takbiratul ihram itu pengaruh. Tapi kalau selain niat dan takbiratul ihram, ya, ragunya setelah salam tidak berpengaruh terhadap kesahan sholat. Sholatnya sah. Ya. Atau dia ragu tadi sholat niatnya sholat fardu apa sholat sunnah. Nah, setelah salam itu harus diulang sholatnya. Kalau urusan niat sama takbiratul ihram. Bagaimana kalau yang lupa itu makmum? Ada seorang makmum mengikuti imam. Lalu makmum ini lupa. Misalkan makmum lupa ketika menjadi makmum, dia tadi sudah tasyahud awal, sudah baca tasyahud awal apa belum ya? Atau dia berbicara ketika sholat karena lupa. Apakah dia dianjurkan sujud sahwi atau tidak? Dia tidak dianjurkan sujud sahwi setelah imam salam. Kenapa? Karena kelalaian dia ditanggung oleh imam. Ya. Dalilnya mana? Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Ya. Ini Muawiyah bin Hakam ini dulu tidak tahu hukumnya. Ada orang bersin, asyid. Nah, dia ngomong, yarhamukallah. Syammatul atis. Itu kan berbicara dalam sholat. Tapi tidak disengaja. Sesuatu yang kemudian dia dia tidak disengaja. Bahkan mungkin tidak tahu. Ya.
Waktu itu yang imam Rasulullah. Yang imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat kita ini tidak boleh ada di dalamnya perkataan yang biasa dilakukan manusia. Dan Rasulullah tidak memerintahkan Muawiyah bin Hakam untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Jadi kalau makmum lupa, ya, itu menjadi tanggungannya imam. Ya. Kalau imamnya yang lupa, apakah makmumnya juga harus ikut sujud sahwi? Ya. Makmum yang mengikuti imam yang lupa, maka dia harus ikut sujud sahwi bersama imam. Kalau dia nggak mau sujud sahwi, nggak mau, saya nggak lupa. Kalau dia sengaja tidak mengikuti imam, maka batal sholatnya. Karena dia meninggalkan muwafaqatul imam. Kecuali dia niat apa? Keluar daripada jamaah. Ya. Keluar niat firaq, ya. Mufaraqah. Saya niat mufaraqah aja lah, nggak mau sujud sahwi, capek misalkan. Misalkan gitu. Ya itu nggak batal. Tapi kalau masih mengikuti imam, ya, imamnya sujud sahwi, dia harus ikut sujud sah. Kalau makmumnya ini makmum masbuk, kalau dia ini lupa saat masih menjadi makmumnya sang imam, maka dia juga tidak harus sujud sahwi karena dia jadi tanggungan imam. Ya. Kecuali dia lupanya, lalainya itu setelah sudah selesai dengan imamnya, dia melanjutkan rokaat yang dia kurang. Ketika lupanya di situ, maka dia yang dianjurkan sujud sahwi. Ya. Orang yang masbuk, kalau imamnya sujud sahwi, dia juga harus mengikuti sujud sahwi. Kalau di dalam sholat dia lupanya banyak, apakah harus sujudnya itu lebih daripada 2? Sujudnya cukup 2 rakaat. Dalilnya apa? 2 rakaat, 2 kali sujud. 2 kali sujud. Dalilnya apa? Dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Dzul Yadaini. Nabi sholat duhur atau asar, ya, yang 4 rakaat, beliau salam ketika dapat 2 rakaat. Lalu Dzul Yadain berkata, "Annasita am qasaratis shalah ya Rasulullah?" Engkau mengqasar salat atau engkau lupa ya Rasulullah? Lalu beliau berbicara tuh. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadaini? Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tambah 2 rakaat lagi, lalu sujud sahwi. Dalam hal ini Rasulullah lupa
jumlah rakaat, yang kedua lupa dia ngomong padahal lagi sholat. Jadi lupanya kan double. Nah, sujudnya tetap 2 kali sujud, tidak 4 sujudnya. Nah, jadi beberapa kali lalaian itu cukup sujud sahwinya 2 kali, tidak harus lebih. Baik. Setelah pembahasan sujud sahwi, yang masih berkaitan dengan ini adalah sujud tilawah. Ya. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang penyebabnya adalah tilawah. Ya. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang di sana dianjurkan kita sujud. Tilawah ayat-ayat Al-Quran yang dimana di sana dianjurkan sujud, ya. Sujud tilawah ini disyariatkan baik bagi orang yang membaca atau orang yang mendengarkan. Dan ini disepakati oleh ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Seperti riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah. Rasulullah menjadi imam kami. Lalu Rasulullah membaca surat yang ada di dalamnya sajdah, ayat sujud tilawah. Fayasjudu wa nasjudu. Beliau sujud dan kami juga ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Sampai ada salah satu di antara kami yang tidak menemukan tempat meletakkan keningnya, saking padatnya waktu itu. Dalil yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Kalau sampai pada ayat sajdah, ayat yang ada sujud tilawahnya, kabbara, beliau bertakbir, wa sajada, dan beliau sujud, wa sajadna ma'ahu, dan kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asyaitanu yabki." Jika anak cucu Adam membaca ayat yang ada sujud tilawahnya lalu dia sujud, i'tazala asyaitanu yabki. Setan lari kebirit-birit sambil nangis. Yaqulu ya wailah, celaka bagiku, kata setan. Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak cucu Adam ini diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa'asaitu fa'alayyan nar, faliyan nar. Sedangkan aku, kata setan, aku diperintahkan sujud, saya bermaksiat, tidak mau sujud, maka bagi saya neraka. Jadi kalau kita sujud tilawah, ketika sampai pada ayat-ayat sajdah, itu setan akan lari terbirit-birit sambil nangis. Ya. Apa hukumnya sujud tilawah itu? Sujud tilawah hukumnya sunnah, baik bagi pembaca maupun pendengar. Hukumnya tidak wajib. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya ayyuhan nas, inna namurru bisujud, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Wahai manusia,
kita melewati ayat-ayat sajdah. Barang siapa yang sujud maka dia telah benar. Wa man lam yasjud, kalau dia tidak sujud fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi dia. Artinya hukumnya sunnah. Riwayat yang lain daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala aradtu surat an-najmi ala Rasulillah, saya membaca surat Najm di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud minna ahad, tidak ada yang sujud, padahal di surat An-Najm itu ada ayat sajdah. Ya. Pertanyaannya, berapa jumlah ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya, ayat sajdahnya? Ya. Jumlahnya ada 14. Ada berapa? 14. Ya. 4 terdapat pada bagian pertama Al-Quran. Ya. Nah, kita sebutkan aja ya. Pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 206. Allah berfirman, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, itu sujud tilawah. Yang kedua, pada surat Ar-Ra'd ayat 15, bil ghuduwi wal asal. Yang ketiga, pada surat An-Nahl ayat 50. Ya. Kalau Bapak bingung ngapalinnya, lihat aja di Al-Quran. Tuh gambarnya itu kayak gambar apa? Masjid gitu loh. Nah, apa namanya? Kubah masjid. Nah, itu biasanya di situ di ini ya. Ya. Pada surat An-Nahl ya, ayat 50, wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat pada surat Al-Isra ayat 109, wa yaziduhum khusyu'a. Yang kelima pada surat Maryam ayat 58, kharru sujjadaw wa bukiyya. Yang keenam pada surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ini ada 2 sujud tilawahnya. Pertama ayat ke-18, yang kedua ayat ke-77. Yang ke ayat yang ke-18, innallaha yaf'alu ma yasha. Pada surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang ke-8 pada surat Al-Furqan ayat 60, wazadahum nufura. Yang ke-9 surat An-Naml ayat 26, Rabbul Arsyil Azim. Yang ke-10 surat As-Sajdah. Oh, ini sering dibaca ya kalau sholat subuh hari Jumat. Ya, Alif Lam Mim Tanzil. Surat As-Sajdah. Wa hum la yastakbirun. Saat itulah kemudian sujud tilawah. Yang ke-11 pada surat Fussilat ayat 38. Wa hum la yas'amun. Ya. Lalu 3 sujud ya, pada Al-Mufassal dalam surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu ayat 62. Yang ke-13 surat Al-Insyiqaq ya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun ayat 21 ya. Surat Al-Alaq, Iqra ya, pada akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib
ayat ke-19. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 sajdatan fil Quran. Saya diajarin oleh Rasulullah Al-Quran, ada 15 sujud di dalam Al-Quran. Ya, 15 sujud ini 14-nya sujud tilawah, satunya sujud syukur. Ya. Khamsa asyrata sajdah fil Quran, minha thalathun fil mufassal wa fil haji sajdatan. 3 di antara 15 itu ada di al-mufassal, surat-surat pendek, ya, dan 2 di dalam surat al-hajj. Jadi tadi 14, tambahan yang ke-15 itu sujud syukur pada surat Shad ayat 24. Wa kharra raki'aw wa anab. Siapa aja yang disunahkan sujud tilawah? Pertama, sujud tilawah itu disunahkan bagi qari, pembaca Al-Quran. Setiap tempat yang ada kemudian ayat sajdahnya, ayat-ayat yang dianjurkan sujud tilawah, ya, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Tetapi tidak disyariatkan bagi yang membaca Al-Quran dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan apa? Sakron, mabuk. Karena bacaannya mereka tidak disyariatkan. Ya. Yang kedua, disunahkan sujud tilawah bagi orang yang al-mustami'. Al-mustami' itu yang memang sengaja ingin mendengarkan. Ada sami, ada mustami'. Kalau sami itu nggak sengaja, kedengeran gitu aja. Ada orang lagi baca Quran, kita ngedengeran, itu sami. Kalau mustami, kita memang betul-betul pengen mendengarkan. Ya. Bagi orang yang mustami, ini dianjurkan sujud tilawah. Ada orang lagi baca Quran, lalu sampai pada ayat sajdah. Kita mendengarkan, maka kita dianjurkan sujud tilawah. Baik yang membaca itu orang dewasa atau mumayyiz, baik dia laki-laki maupun perempuan. Baik yang membaca itu, ya, orang yang kemudian mungkin muhdits, dia batal wudu, yang penting bukan junub, ya. Baik yang membaca Quran itu sujud tilawah atau tidak sujud. Yang membaca nggak sujud tilawah, ngapain saya sujud tilawah? Tetap kita disunahkan sujud tilawah walaupun yang membacanya tidak melakukan sujud. Selanjutnya disunahkan sujud tilawah bagi as-sami. As-sami itu yang mendengarkan tapi tidak sengaja terdengar gitu loh. Ini dianjurkan juga melakukan sujud tilawah. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, baik sengaja ataupun tidak sengaja, melakukan sujud tilawah, ya, itu tidak harus mengikuti pembacanya. Maksudnya pembacanya belum naik-naik daripada sujud, dia ngikut, tidak harus. Dia naik duluan juga nggak apa-apa. Ya, tidak harus berjamaah sujud tilawahnya. Kalau itu di luar sholat.
Selanjutnya disunahkan sujud tilawah bagi orang yang sedang dalam sholat sendiri. Dia lagi sholat, ya. Kemudian ada ayat yang dibaca itu ayat tentang sujud, maka dia dianjurkan sujud tilawah. Ya. Kalau dia lagi baca, lalu dia tidak sujud, padahal dia sudah melewati ya perbuatan tersebut, maka dia tidak boleh sujud. Karena sujud tilawah itu sunnah. Jangan kemudian melewati atau sesuatu yang sudah dilakukan yang sifatnya wajib. Ya. Juga sujud tilawah bagi imam. Nah, seperti orang yang sendiri juga tadi ya. Selanjutnya disunahkan sujud tilawah bagi makmum. Kalau makmumnya sujud tilawah, maka kalau imamnya sujud tilawah, maka makmumnya wajib ikut sujud tilawah. Kalau dia tidak sujud tilawah secara sengaja, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau imamnya nggak sujud? Boleh nggak saya sujud? Nah, kan sujud tilawah nih, imamnya tidak sujud. Boleh nggak saya sebagai makmum ini sujud? Tidak boleh. Kalau imamnya tidak sujud, jangan sujud. Ya. Kalau dia sujud juga batal sholatnya. Tapi disunahkan sujud tilawahnya itu setelah salam. Sudah selesai ngikutin imam, dia tadi belum sujud tilawah. Habis salam, dia sujud tilawah makmumnya. Kalau pengen sujud. Jadi kalau pengen sujud, jangan lagi jamaah. Kalau imamnya gak sujud, jangan sujud. Tapi kalau selesai jamaahnya, dia pengen sujud tilawah, dipersilahkan. Kalau imamnya sujud, tapi makmumnya tidak tahu dia itu sujud kecuali setelah imamnya itu naik berdiri lagi. Nah, itu tidak batal makmumnya karena dia tidak tahu. Dia menyelisih imam karena uzur. Ya. Kecuali tahunya itu ketika imam sudah sujud. Ada Pak, di beberapa tempat memang dia ini sangat awam. Saya pernah di Tangerang, ya, sholat subuh hari Jumat itu kan biasanya bacanya as-sajdah sama al-insan, ya kan? Orang dari Bandung datang, Ustadz, kok di sini sholat subuhnya 3 rakaat? Itu sholat subuhnya 3 rakaat katanya. Jadi bingung dia, gitu kan? Ternyata sujud tilawah itu kan, ya dia nggak batal kalau nggak ikut imam karena dia nggak tahu, ya. Kecuali dia sengaja imamnya sujud tilawah, dia nggak ikut sujud tilawah, itu batal. Ya. Bagaimana kalau ayat sajdahnya itu beberapa kali lewatnya? Ya beberapa kali juga disunahkan sujudnya walaupun di rakaat yang sama. Ya. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Rakaat pertama baca surat An-Najm, sujud. Rakaat kedua baca surat Al-Alaq,
sujud lagi, nggak apa-apa. Ya. Selama itu ada ayat sajdahnya, dia disunahkan sujud tilawah. Apakah dianjurkan baca ayat sajdah dengan niat pengen sujud? Ya, tidak dianjurkan, bahkan makruh, kecuali sholat subuh di hari Jumat. Disunahkan membaca surat as-sajdah. Ya. Bagaimana caranya sujud tilawah itu? Ya, sujud tilawah itu disyaratkan seperti sholat sunnah, yaitu harus dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Juga meninggalkan apa-apa yang dilarang di dalam sholat seperti makan, ya. Tetapi caranya beda, sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Ya. Sujud tilawah di luar sholat wajib ada niat, ya. Lalu bertakbir, takbiratul ihram, ya, seperti sholat, mengangkat kedua tangannya, ya, ketika takbir ihram, ya. Lalu takbir lagi untuk sujud tanpa mengangkat tangan, lalu sujud satu kali seperti sujudnya sholat, ya, dengan rukun dan syaratnya, lalu mengangkat kepalanya daripada sujud, ya, tanpa mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan salam setelah kemudian duduk. Tidak disyaratkan tasyahud, tidak disunahkan. Itu kalau sujud tilawahnya di luar sholat. Ya. Sujudnya berapa kali? Sujudnya satu kali. Ya. Kalau sujudnya di dalam sholat, ya, seorang yang kemudian makmum ketika imamnya membaca ayat sajdah, lalu imamnya sujud, ya, maka bertakbir untuk sujud Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangannya, lalu melakukan sujud seperti sujud sholat dengan rukun syarat dan sunnahnya, lalu mengangkat kepalanya dari takbir, mengangkat kepalanya dari sujud disertai dengan takbir tanpa mengangkat kedua tangannya, ya, dan tidak duduk istirahat setelahnya. Jadi sujud langsung berdiri. Alhamdulillah. Lalu melanjutkan berdiri dan membaca ayat selanjutnya lalu ruku. Disunahkan membaca ayat Al-Quran setelah dia berdiri daripada sujud tilawah. Kenapa ada kata-kata begini? Karena di surat Al-Alaq itu kan sujud tilawahnya di ujung surat. Wasjud waqtarib, sujud kan. Ketika berdiri itu dianjurkan baca Quran, baca ayat yang lain. Jangan langsung ruku. Tapi kalau langsung ruku boleh nggak? Boleh juga. Tapi disunahkan setelah sujud tilawah itu melanjutkan bacaan Al-Quran. Kalau dia sudah di ujung surat, baca surat yang lain. Bacaannya apa Ustadz? Sujud tilawah itu, ya, sujud tilawah baik di dalam sholat atau di luar sholat, bacaannya adalah tasbih dan doa, ya.
Kalau dia tasbihnya seperti dalam sholat, boleh. Subhana rabbiyal a'la, boleh. Tapi disunahkan ketika sujud tilawah adalah membaca apa yang dibaca oleh Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, dulu Rasulullah ketika sujud Quran, sujud tilawah, membaca sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Wa yaqulu aidan, ada juga bacaan yang lain, Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alhu li indaka dhukhra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud. Nah, jadi boleh baca yang lain ya. Gak bisa apa-apa, subhanallah gitu aja udah. Nah, gitu. Ya kan? Panjangan Ustaz. Gak apa. Nah, sujud tilawah itu sama seperti sujud sholat, harus terbuka jidatnya, keningnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, ya, jari-jari kakinya juga terbuka, ya. Sunnah-sunnahnya juga melebarkan itu seperti kalau itu laki-laki, ya, seperti sujud sholat lah. Ya. Kalau dia musafir, maka tetap dianjurkan sujud tilawah walaupun di atas kendaraan, dengan kemudian mencondongkan badannya. Ya. Itulah pembahasan sujud tilawah, sudah lewat ya waktunya. Nah, ini kita terakhir nanti sujud syukur. Nah, sujud syukur nanti bahasnya nanti aja lah. Ya. Nah, waktunya sudah jam 6:11. Sampai sini pembahasan sujud tilawah. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas sujud syukur. Kita sudah bahas sujud sahwi, sujud tilawah. Insya Allah nanti kita akan bahas sujud syukur. Kalau bersinnya disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, Pak. Ya, ya kalau dia nggak sengaja memang lagi lagi gatal, tidak batal insya Allah. Bagaimana kita mengisi kekurangan soft yang di depan? Itu kita boleh maksimalnya 2 langkah. Kalau 3 langkah batal sholatnya. Kalau kita 2 langkah, kita tidak harus sujud sahwi. Tadi sudah kita bahas. Yang mana kalau itu tambahan di dalam sholat, yang kalau kita melakukannya tidak membatalkan. Itu tidak harus sujud sahwi. Contoh, misalkan kalau 2 langkah ya. 2 langkah itu, kalau pengen lebih langkahnya, dijeda. 1, 2. 2 langkah sudah. Masih belum ketemu. Berhenti dulu, jangan langsung. Udah dijeda sedikit, baru kita maju lagi. 1, 2. Kalau kita sampai 3 kali, 1, 2, 3. Ya, gitu. Kan kalau softnya jauh, kita nggak cukup 2 kali kan? Nggak jauh kecuali 1. Nah, itu bisa. Nah, kalau kejauhan 1, 2, berhenti dulu. 1, 2, gitu ya. Kalau itu dilakukan 2 kali, 2 langkah, maka tidak batal sholatnya, ya. Dan tidak harus sujud sahwi. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Oh, ngantuk, ya, ngantuk sedikit. Nah, insya Allah tidak batal, tidak membatalkan, ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya, sudah cukup siang. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.